Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang telah menyempatkan waktunya untuk diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya sudah tahu adalah CGP angkatan 11 dan harus menyebarkan budaya positif. Mungkin di sini ada pertanyaan pemantik. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Saya setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju atau tidak? Saya setuju. Ini ada konsep inti tentang budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Yang kelima ada restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang terakhir ada restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nah, ada tadi sudah diberi kertas ya. Sobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Berarti ditulis benda yang menurut Anda sangat berharga, ditulis di kertas, lalu dikepal. Ya, terserah pokoknya mah dikepal tulisan benda yang sangat berharga tersebut. Nah, sudah dikepal, coba temannya itu mencoba membuka kepalan tangan tersebut, tapi Anda mempertahankan, ya. Bagaimana agar si kepalan tangan itu diberikan oleh temannya? Ada berdua, misal Ibu Diana dengan Ibu Cici, coba rayu Bu Diana agar membuka kepalan itu tersebut dan memberikan apa yang ada di tulisan tersebut. Begitu bisa dengan menghardik, misalnya memaksa ya, kalau nggak hardik bisa merayu. Ya, boleh dicoba. Kita dapat membuka kepalan tangan tersebut. Sudah ya? Nah, analisis kasus. Cobalah buka. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda bisa? Ada yang membuka? Alasannya mengapa? Biar tahu. Karena apa? Biar tahu isi yang tulisnya. Boleh. Tulisnya itu apa? Boleh. Ada yang masih menutup kepalanya tadi? Ada. Kenapa? Rahasia. Rahasia. Boleh. Barang apa yang sangat berharga untuk saya? Dalam kegiatan ini, siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tersebut? Siapa yang memegang kendali? Diri kita atau orang lain?
Diri kita sendiri ya. Nah, selanjutnya ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini mungkin bisa dibaca ya. Ilustrasi guru mengontrol murid pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid ya. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid membuat hal-hal tertentu. Kadang-kadang suka kita egois ya, karena kita sudah dewasa berpikiran bisa memaksa. Nah, apakah makna disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa diberikan imbalan berupa penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini ada nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ini ada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gerson tahun 1998. Yang terakhir, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu apa saja profil pelajar Pancasila? Ya, ya, bagus, semua Bapak Ibu guru sudah memahami apa saja ya yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, ini
adalah profil pelajar Pancasila. Yang tadi sudah disebutkan, beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini juga ada yang kedua, IBO, Primary Years Program atau PYP. Sikap murid yang kita nilai apa? Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan selanjutnya. Yang ketiga ada 9 pilar karakter, yaitu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, mandirian, percaya diri, dermawan, toleransi, dan lain sebagainya. Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal. Keterampilan hidup. Apa saja keterampilan hidup? Ada dapat dipercaya, lurus hati, ada tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, ada petunjuk hidupnya juga, yaitu ada peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, usaha, kesabaran, memiliki rasa humor, dan masih banyak. Nah, ini ada yang selanjutnya, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu sudah masuk ke motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Nah, pertanyaan, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda? Pernah? Bahkan bertabrakan dengan penghargaan diri orang lain. Pernah tidak? Kalau pernah, mengapa tetap melakukannya? Bahkan ada kerugian secara finansial dan prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi saat itu. Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Ada yang mau menjawab? Pak Agus, pernah tidak? Disengaja oleh kita teh, bahkan merugikan diri kita gitu, ada merugikan moral, misalnya teh karena kita teh berbuat itu, oh kita teh sudah sadar oh itu teh memalingkan, misalnya teh merugikan orang lain, merugikan secara finansial, bisa gitu. Ada yang pernah? Apabila pernah, mengapa melakukannya? Mungkin karena hilang, karena mungkin saat itu sedang emosi, jadi tidak bisa mengontrol diri sendiri. Ketika sadar, Anda melakukannya, oh ternyata saya itu sedang menjadi orang yang seperti apa.
Misalkan Abetes ternyata egois, ternyata keras kepala, ternyata mau menang sendiri, misalkan ya setelah tersadar, setelah melakukannya. Next, bisa dilanjut ya. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, di sini ada pertanyaan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Dijemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat ya jawabannya. Nah, yang tepuk tangan, ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak menjawabnya ya. Berarti sudah paham mana yang termasuk hukuman dan konsekuensi. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid, agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfie Kohn. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama-sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn tahun 1993 yaitu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Lalu ada penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, apa itu restitusi? Coba Pak Agus tolong dibacakan apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya begitu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, konsep apa itu restitusi. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid
berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi juga fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya. Nah, kenapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu disepakati bersama. Iya, betul. Kalau peraturan? Siswa harus seperti ini, tidak membawa atau tidak melibatkan siswa untuk membuat suatu perubahan. Kalau aturan hanya harus seperti ini. Sedangkan dengan kelas disepakati bersama. Iya, betul sekali Pak Agus. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Agus. Jawabannya sangat tepat sekali ya. Nah, selanjutnya ada murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan ya dan memahami. Tadi diajak membuat kesepakatan kelas apa yang mereka inginkan di kelas supaya mereka merasa nyaman, aman berada di dalam kelas. Nah, ini budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu ya pembentukannya harus prosedur seperti apa, yaitu dipersilahkan warga sekolah dan murid-murid untuk tadi membuat kesepakatan bersama ya, terus mencatat masukan yang dilontarkan atau dikemukakan oleh siswa, lingkungan yang bagaimana yang diinginkan. Nah, setelah itu menyusun yang menempel di kertas apa yang mereka inginkan ditempel, lalu nanti mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk yang tadinya berbentuk negatif menjadi positif. Nah, setelah itu kita dapat meninjau kembali ya curahan pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas. Saya percaya semua sudah menempelkannya ya di dinding kelas. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada rasa hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Pekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya, bawahnya ada diterima dan dimiliki. Selanjutnya ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y, itu bisa diamati saja ya Pak, Bu. Ya, tabel T dan tabel Y. Saya ada pertanyaan lagi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas atau peraturan kelas? Atau tanggung jawab?
Dilarang mengganggu orang lain, menghormati, tanggung jawab, atau apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Termasuk apa? Disiplin, tanggung jawab, atau menghargai diri sendiri. Disiplin. Dilarang menggunakan narkoba. Disiplin, kebersihan, kesehatan, atau apa? Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Menggunakan masker. Disiplin atau kesehatan? Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Larangan disiplin. Larangan, coba kita lihat. Nah, kesehatan, keselamatan ya. Menggunakan masker, kesehatan tadi bisa, keselamatan, jangan berlari juga. Kesehatan, keselamatan, keamanan ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pertanyaan pemantiknya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan maksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Anak itu selalu memaksa meminta bekal pada anak yang lain. Jika Anda gurunya akan melakukan apa? Anda gurunya? Ada lagi? Memanggil orang tuanya, ada lagi? Kira-kira menasehati. Terus kira-kira apa menurut ibu bapak alasan Doni melakukan itu? Lalu dimanja boleh. Apalagi? Yang karena orangnya suka iseng bisa ya. Apalagi? Kurang perhatian dari keluarga. Kurang perhatian dari keluarga boleh. Itu banyak alasan-alasan dari sikap anak tersebut. Itu Doni ya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Tadi kurang kasih sayangnya ada di situ, kurang kasih sayang. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi psikologis. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Dan kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi perhatian dia. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah apa? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Tadi seru-seruan, tujuannya seru-seruan, jahil sama temannya ya. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya dengan kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ini ada 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan posisi mana saja? Penghukum pernah? Membuat rasa bersalah? Pernah. Menjadi teman? Nah, pemantau dan manajer. Nah, semua pasti pernah melakukannya. Nah, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Seperti contoh di bawah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Sering kita ya melakukannya tanpa sadar, itu spontan, secara spontan. Nah, kamu selalu saja salah. Pernah? Ya. Selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai. Pernah mengatakan itu pada siswanya? Nah, berarti kita itu sudah menjadi seorang guru penghukum. Nah, seperti ini, senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum atau cara dia sendiri. Membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, biasanya kata-kata yang keluar adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pernah ibu melakukan itu? Pernah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu kata-kata yang membuat rasa bersalah. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi, membuat tidak pede, anaknya jadi down mungkin. Oh, ternyata saya sudah melakukan kesalahan. Ini posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, adapun kata-kata yang bisa dikatakan oleh guru sebagai teman adalah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Yang terakhir, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu posisi sebagai teman. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Sanksi ataupun apa yang telah kamu lakukan? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang didapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang.
biasanya kita selalu jadi pemantau mendengar laporan dari siswa. Bu, di kelas itu ada apa gitu ya, biasa gitu ya. Kita suka memantau, hanya mendengarkan berita. Nah, ini manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, seorang mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, adapun kata-kata yang akan dikeluarkan oleh guru yang memiliki control manager adalah yang pertama, atau kembali ke keyakinan kelas ya. Yang pertama, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, pertanyaan ada. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Guru atau murid yang mengatakannya? Guru. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Guru. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Guru. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru. Kamu selalu yang paling terakhir. Guru. Tapi posisinya apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman. Tadi ada apa? Penghukum, pemantau, manajer. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu paling yang terakhir. Penghukum ada ya, coba kita lihat ya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu adalah membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker pemantau? Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Terus kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Ya. Ini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Nah, ada sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi kedua ada validasi tindakan yang salah. Sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Validasi kebutuhan, membuat murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Silakan, ini ada video. Bisa dilihat dulu, disimak. Saya serangnya.
sedang itu. Restitusi dikenakan pendidikan dari dosen berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Blaise. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Ibu, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer mengerjakan penerapan segitiga restitusi. Yang tidak, ayo. Essential, jadi buat mengambil nutrisi penting, bisa jadi hebat. Siang Pak. Silakan lanjut ke sana. Kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu akan melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya Pak, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir soal apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat.
Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Tapi kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya atas suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang sama telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, akan beberapa, yaitu 1. Perilaku yang salah ini dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memiliki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi
bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara bertahap. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Buat secara pribadi dapat mengubah kekuasaan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia untuk Bapak Guru hebat. Itu barusan adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Nah, dalam sebagai penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah dokumentasi penerapan disiplin positif seperti pembiasaan baca di pojok literasi yang disediakan di setiap kelas. Ada pembiasaan menyimpan sepatu sebelum masuk kelas. Berbaris di depan kelas, ada senam yang rutin dilaksanakan tiap hari Jumat. Nah, ada juga di situ sedang pembuatan kesepakatan kelas, upacara hari Senin yang selalu dilaksanakan, dan masih banyak lagi contoh-contoh kegiatan disiplin positif seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, mungkin Bapak Ibu sekian penjelasan dari saya tentang disiplin positif. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu untuk menghadiri acara diseminasi saya. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.